Islam adalah jalan kebenaran dan hidup. Bahkan Yesus pun sudah menubuatkan Nabi Muhammad di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus, Anohe akulah adalah jalan. Ahmad. Aku adalah jalan bagi Ahmad. Aku adalah jalan bagi Nabi Muhammad, sang kebenaran. Arab mentak. Artinya adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Yesus menjanjikan sang kebenaran, yaitu Ahmad Muhammad SAW. Salam puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu dimanapun kita berada, saya berdoa semoga saya selalu dan diberkati Tuhan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan support buat perkembangan channel ini. Biarlah kita terus berbagi ilmu, dan mari kita terus mempertahankan iman dan keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat yang beriman dan percaya kepadanya. Di dalam video berikut, saya akan meluruskan beberapa klaim dari saudara-saudara kita umat muslim terkait ramalan atau kedatangan Nabi Muhammad yang selalu dijunjung atau dimuliakan. Terkait ayat-ayat, beberapa ayat yang mereka kutip, salah satunya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Itu adalah tentang kedatangan seorang penolong. Dan ayat ini kemudian mereka menafsirkan bahwa seorang penolong yang lain adalah kedatangan seorang nabi yang disanjung dan dimuliakan oleh saudara-saudara kita umat muslim. Apakah ini benar? Pertama, kita melihat di dalam kitab Jabur, kitab Taurat, kitab Jabur, dan kitab Injil. Tidak ada satu kitab pun, ayat pun yang menubuatkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW yang selalu dijunjung atau dimuliakan oleh saudara-saudara kita. Tetapi di dalam kitab Taurat, ya, ada nubuatan dan ada perkataan, yaitu di dalam kitab Musa, yang mengatakan seperti ini. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengatakan segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini terdapat di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18. Teman-teman, kita lihat bahwa ayat ini sangat jelas bahwa menubuatkan tentang Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di dalam kitab Taurat tidak ada satupun kitab yang menubuatkan atau menuliskan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada nabi lain yang akan dibangkitkan selain daripada saudara-saudara mereka. Artinya di luar daripada bangsa Israel, yang berasal dari bangsa Yahudi, yang berasal dari keturunan Daud, suku Yehuda. Justru ayat ini menyatakan tentang ramalan Yesus Kristus yang akan datang, akan dibangkitkan di antara keturunan Daud. Dia akan memerintah atas segala bangsa di muka bumi ini. Nah, lalu kemudian kita melihat di dalam kitab Injil, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan buat saudaraku sekalian. Aku meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan ayat ini yang tadi saya katakan di awal bahwa ini adalah klaim-klaim dari saudara-saudara kita, terlebih apologet-apologet muslim, yang mengklaim bahwa ini adalah ramalan tentang kedatangan seorang Nabi Muhammad. Jadi di sini kita sudah bisa membantah salah satu di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Taurat, Ulangan pasal 18 ayat 18, dan di dalam kitab dikonfirmasi di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 17. Jadi sangat jelas teman-teman bahwa tidak ada ramalan tentang kedatangan Nabi selain Nabi Muhammad ataupun Nabi-Nabi yang lain. Tetapi ini tentang penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu sendiri. Jadi ayat ini mengonfirmasi tentang kedatangan Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran itu yang akan menghibur dan menguatkan umat manusia di muka bumi ini. Jadi dalam hal ini kita memahami bahwa di dalam kitab Taurat, kitab Jabur, dan kitab Injil sama-sama menguatkan dan mengonfirmasi di dalam perjanjian baru bahwa yang akan datang kemudian itu tidak ada nabi-nabi yang akan datang kemudian.
di akhir zaman. Selain adalah Yesus Kristus yang adalah juru selamat bagi semua umat manusia dan bersaksi bagi umat manusia. Siapa yang percaya dan beriman, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan inilah merupakan ayat-ayat penggenapan di dalam perjanjian baru tentang orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan diperlengkapi dengan Roh Kudus. Mereka akan dikuatkan dan mereka akan diberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Jadi inilah penjelasan singkat dari saya, teman-teman. Silahkan, ayo mari kita seringkan. Jika teman-teman punya pemahaman ataupun pendapat yang lain, silakan tinggalkan di bawah kolom komentar dan kita akan bahas lagi di waktu berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.